Al-Mukarrabin, para wakil talqin, Mudahaya, Profesor Priyatno, Mudasari, dan semua tim sukses pelaksanaan Manaqib Online Internasional ini. Wabil khusus doa kita semua untuk pemangku Manaqib Sohibul Hajat pada malam ini, Ibu Hajah Atik Mukhtar. Kita doakan beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Di Bandung dingin sekali Bunda ya. Ini kalau siangnya panas sekali, panas kalau malamnya dingin. Makanya Kiai bindeng suaranya ya. Sepertinya di semua tempat seperti Iya. itu benar sedang dingin. Saya kalau malam-malam tuh bindang seperti ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sedikit bersama-sama menginsafi tentang apa yang sudah menjadi amaliyah kita sekalian. Ajaran yang sudah menjadi amalan kita semua, yang setiap saat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sedang berusaha kita istiqomahkan. Saya pakai kata berusaha. Kenapa? Supaya perjuangan kita yang kita pertahankan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa itu, terus rising up, meningkat dari waktu ke waktu. Memang kalau mau jujur, saya secara pribadi, tentu Ikhwan Ahwad, Ibu Bapak semua berbeda dengan saya. Berat untuk melaksanakan amaliyah itu, apalagi kalau misalkan sendirian, tidak berjamaah dengan yang lain. Beratnya, na'udzubillahi min dzalik. Berat dalam makna, karena latihan keistiqomahan saya secara pribadi kurang begitu baik dibandingkan dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Dapat amaliyah malamnya, isroknya nggak dapat, isroknya dapat gitu ya, qobla zuhurnya ketinggalan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada saja tantangannya, ada saja celah-celah untuk menyempurnakan, maksud saya untuk menghabiskan seluruh amaliyah yang dibimbingkan itu selalu saja bertemu dengan tantangan-tantangan tersendiri. Tapi tidak apa-apa. Sepanjang kita berusaha, tentu Guru Agung kita semua melihat perjuangan kita semua. Dan memang karakter murid itu seperti itu. Berusaha sekuat tenaga. Nah, yang harus kita sadari bahwa yang bisa maksimal dari A sampai Z, dari Alif sampai Ia itu, ya hanya Syekh Mursid. Kita semua murid-muridnya ditarik oleh karomah beliau. Ketika Guru Agung kita semua, Syekh Mursid kita semua melihat kesungguhan, keseriusan kita semua. Kalau tanpa berkah karomah itu berat. Berat sekali. Ya. Karena Syekh Mursid itu wahiduz zaman. Beliau satu-satunya di torikoh kita. Di masa ini, di zaman ini. Nggak ada duplikasinya. Begitu. Maka seluruh murid-muridnya ya, itu tersambung kepada beliau, ditarik oleh beliau. Berdasarkan kesungguhan masing-masing. Keseriusan kita masing-masing. Maka yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh. Suatu saat kita bertemu dengan kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan pribadi, inilah yang selalu kita panjatkan kepada Allah dalam doa yang sering kita baca, Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Kalau dalam doa yang biasa di umum dibacakan itu di ujungnya itu ada wa tammim taqsirana.
sempurnakanlah kegagahan kami, kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami, keterbatasan kami, kelengahan kami. Nah, iya, gerakannya bagus, ibadahnya bagus, zikirnya mantap. Kadang-kadang fokusnya malawung ke sana kemari. Nah, ini yang banyak saya secara pribadi temukan, atau mungkin pengalaman saya secara pribadi dari curhatan-curhatan sebagian ikhwan kita dan lain sebagainya. Tapi jangan patah arang, itulah riyadhahnya. Justru dengan semakin kita menguatkan upaya keistiqomahan kita, di sanalah ruang berkah dan karomah itu akan mengalir menarik kita semua sebagai murid Syekh Mursyid. Saya secara pribadi menyaksikan secara zahir bagaimana orang-orang yang luar biasa di thariqah kita itu melewati masa-masa yang sama yang dialami seperti saya secara pribadi. Yang mulia Buya Saleh Mukhtar itu dulu sepulang kajian di Miftahul Ulum, ya, di kampus Suryalaya itu, beliau riyadhah di masjid. Saya bisa melihat bagaimana perjuangan beliau melawan kelelahan perjalanan, kelelahan ngisi kajian, ya, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Saat itu saya masih sangat kanak-kanak sekali, usia saya baru SMP kelas 3, SMA. Saya melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, ya, ajaran ini. Lalu kemudian makin ke sini kok memperhatikan wajahnya jadi semakin muda gitu ya. Semakin muda. Kenapa? Karena sudah klik antara ritme ibadah yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid dengan apa? Dengan frekuensi yang ada pada tubuh kita. Kelelahan itu nampaknya dugaan saya karena belum klik antara tubuh kita dengan sistem amalia. Nah, ini kita kembali. Saya bermaksud untuk menyampaikan bahwa pengalaman batin kita masing-masing, pengalaman kita secara batin ya, itu berbeda-beda. Ya, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kita sendiri. Dan itu tidak bisa dipukul rata untuk masing-masing kita sebagai ikhwan. Ada sebagian ikhwan tuh yang apa namanya ya, mohon maaf istilahnya mungkin kurang pas, kecanduan. Kecanduannya tuh zikir. Kalau sudah zikir tuh tidak mau berhenti. Kasarnya tidak mau berhenti. Ada juga yang kecanduan tuh khataman. Khotamannya rajinnya minta ampun gitu. Bukan berarti tidak zikir orang yang kecanduan khotaman. Dan bukan berarti yang khotaman tuh, yang zikir tuh tidak khotaman. Bukan begitu. Tapi ada pengalaman batin yang dialami oleh ikhwan, oleh kita semua. Yang itu klik dengan dirinya. Sehingga susah sekali menghilangkan kemelekatan dengan apa yang dia rasakan secara pribadi. Ada yang asik masuk dengan amaliyah salat-salat sunnah. Begitu. Bukan berarti yang bersangkutan tidak zikir dan tidak khotaman juga tidak manakiban. Bukan. Ada juga yang manakibannya keren ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ada salah satu ikhwan di Bandung itu, di Asyiraj itu, perempuan. Perempuan. Itu manakibannya ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Dan dia bisa pergi kalau tidak sedang bersama suaminya atas dasar izin suaminya. Dia bisa pergi ke tempat yang sangat jauh sekalipun dengan menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor. Satu kejadian ini saya cerita nih tentang pengalaman-pengalaman masing-masing ikhwan. Dia mau berangkat ke Sinarasa malam-malam, ya, bawa motor sendiri karena semangatnya untuk manakiman. Tiba-tiba di bilangan Garut atau apalah Limbangan, eh, itu motornya mogok. Motornya mogok. Nah, beliau nyari bengkel, tanpa pikir panjang, dititipkanlah motor itu di bengkel itu. Saya titip di motor, saya mau perjalanan.
Titipkan maksudnya nanti pulang ke Bandung disamper lagi ke sana. Qadarullah malam itu ada yang menawarkan, ibu mau kemana? Saya mau ke Panjalu, mau ke Sinarasa. Oke, saya antarkan ke sana. Nah, singkat cerita, diantarkanlah si ibu ini ke Sinarasa. Sampai di gerbang Sinarasa, beliau mau memberikan sekedar untuk mengganti eh, ongkos perjalanan dari tempat dia mogok motor sampai di Sinarasa itu. Dia melarak lirik, mana orang yang tadi nganter tunggu jadi hilang gitu. Nggak ada. Eh, itu bukan karena si orang yang nganter itu cepat balik badan, bukan. Tapi memang nggak kelihatan kemana gitu. Nah, selesai manakiban, beliau pulang lagi ke Bandung. Nah, nyamperlah motor di tempat di mana ditinggalkan, dititipkan. Nah, motornya ada, masih ada. Dan motornya sudah bagus, sudah bisa menyala. Hanya tidak ada bengkelnya itu. Memang ada gubuk tempat beliau menitipkan motor malamnya pada waktu malam pada saat mogok. Nah, beliau bingung. Ini kenapa kok nggak buka nih bengkelnya? Ada orang yang menanyakan, ibu ada apa? Ini kemana yang punya bengkelnya? Bengkel apa ibu? Ya semalam saya nitip di sini. Ini bukan bengkel ibu. Ini sudah gubuk sudah lama tidak dipakai katanya. Tidak dipakai. Beliau tidak menunjukkan kekagetan ya. Ya pulanglah ke Bandung menggunakan motornya dalam keadaan sehat motornya. Nah, saya bermaksud bukan apa-apa. Jadi pengalaman-pengalaman batin yang dirasakan oleh ikhwan karena kesenangannya atas amaliah-amaliah yang melekat kepada dirinya sampai sejauh itu. Nah, kalau kita mau bertanya, ini bukan garang-garang. Siapa yang menghadirkan orang yang mengantarkan ibu ini sampai ke Sinarasa? Siapa yang membukakan gubuk itu yang padahal itu bukan bengkel untuk dititipkan motor malam itu? Ya, kita nggak bermaksud mendowngrade kejadian itu menjadi sesuatu yang unlogic, bukan begitu. Tetapi pengalaman batin ini menguatkan. Pengalaman seperti ini menguatkan batin ikhwan. Oh, akhirnya sampailah pada kesadaran, oh Abah nampaknya menyuruh seseorang, menyuruh makhluk Allah yang dalam bentuk tukang ojek menjemput saya, mengantarkan saya dari Garut sampai ke Sinarasa. Oh, pangarsa Abah itu menyiapkan satu sosok di sebuah gubuk yang itu saya lihat seperti bengkel motor. Yang padahal ketika siangnya sampai di sana tidak ada siapapun dan itu adalah gubuk yang sudah lama tidak digunakan. Nah, ini kesadaran-kesadaran spiritual, kesadaran-kesadaran ruhani yang sebenarnya rumus dasarnya banyak sekali diulas oleh para mubalik, para kiai, para ajengan, bahwa segala kebaikan, segala karunia yang datang kepada seorang murid itu adalah melalui wasilah gurunya. Itu harus jadi keyakinan dalam thariqah. Kalau menemukan sesuatu yang membahagiakan, yang memudahkan, dan lain sebagainya, maka yakinlah itu didatangkan oleh Allah melalui apa? Manfaat, melalui saluran talang gurunya kepada kita. Ini kenapa ini saya sengaja singgung? Ini diilhami oleh curhatan beberapa ikhwan yang uh, mengatakan kepada saya, Pak Kiai, kok saya kenapa ya senangnya ini dan sebagainya. Bagus, nggak apa-apa, silakan. Itu kan tahap pengalaman jiwa masing-masing. Nggak apa-apa, silakan teruskan saja. Ini pada tidak sama sekali kan begitu. Dan luar biasa. Saya sebut tadi kecanduan-kecanduan seperti itu ya dialami oleh sebagian ikhwan-ikhwan kita semua. Karena itu karunia Allah yang mempertemukan dirinya, frekuensinya dengan amalia itu. Sekali lagi mohon dicatat di garis bawahi, bukan berarti mengabaikan amalia yang lain. Yang paling bagus tentu seperti guru agung kita semua. Tidak ada amalia yang dipilah-pilah, semuanya dikerjakan. Tetapi semua itu juga harus diapresiasi. Harus diberikan penghargaan. Sudah bagus.
tinggal geser. Nah, sekarang tinggal pindah ke amalia ini, amalia ini, amalia ini, dan sebagainya. Dan itu sedikit-sedikit bisa dilakukan oleh sebagian kita. Ya, baru sampai di sini, ya baru sampai di sini, dan sebagainya. Saya pernah cerita dulu, satu bulan Ramadan itu, saya mengikrarkan diri kepada diri sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ya Abah. Abah, saya ingin memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan ini seperti yang dibimbingkan dalam amaliyah mursyidiyah, dalam sistem amaliyah kita. Gitu, dan ibu bapak semua, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Saya secara pribadi merasakan kelelahan yang luar biasa. Nah, qadarullah tahun itu saya ikut Idul Fitri di Sinarasa. Agar sahabat tuh menepuk bahu pada saat salaman itu. Sing kuat ya. Kira-kira tuh begini Pak Yai Bakri. Kuat-kuat ya, kuat-kuat ya. Jadi itu menambah keyakinan saya secara pribadi, bukan hanya sekedar teori di lisan-lisan kita semua yang sering kita dengar dari penjelasan para kiai kita semua, para guru-guru kita semua, bahwa Syekh Mursyid memantau kita, ada kita di Maghrib, Syekh Mursyid di Masyrik, itu kepantau sama beliau. Nah, itu sudah jadi keyakinan kita, sudah jadi pengetahuan kita sejak lama. Tapi ketika saya diingatkan oleh para sahabat, yang kuat ya, begitu. Oh, ini barangkali saya tuh diperhatikan. Padahal antara Bandung dengan Ciamis itu jauh sekali secara jarak. Nah, ibu bapak ya bunda semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kita memang berat untuk sampai pada kesempurnaan itu. Tapi kesungguhan kita akan menjadi kunci ditariknya kita oleh guru agung kita semua untuk mampu melaksanakan seluruh sistem amalia. Di saat yang sama kita merasakan nikmatnya beramal, nikmatnya merasakan amalia-amalia yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh guru kita semua. Begitu. Ya, bersabarlah dengan segala kerumitan, dengan segala tantangan, dengan segala kepayahan yang ada di dalamnya. Yang namanya kebaikan pasti ada kepayahannya. Begitu. Itu kan riyadhahnya begitu. Ada ngantuknya, ada lelahnya gitu bunda ya. Sudah gelar sajadah, tasbih yang banyak sudah dipegang gitu. Baru zikir berapa ratus, lep ketiduran. Gitu. Ini ini kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita suka ketawa sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Ya itu karunia Allah. Memberikan rasa ngantuk ke mata kita. Dan Allah tidak akan apa namanya melupakan niat dan itikat serta upaya kita ingin melaksanakan amaliyah itu. Asal jangan niat tidur, niat tidur ya niatnya ya tetap amaliyah begitu. Tapi ketika proses amaliyah tiba-tiba diberi kenikmatan atau karunia ya diberi kesempatan istirahat matanya, yaitu di luar kendali kita semua. Ada seorang wakil talqin cerita kepada saya, beliau ingin riyadhah melek. Di sini rasa begitu. Apa yang eh, dia alami, beliau alami itu bagaimana? Nah, apa ngerasa abah awas itu? Tahu bahwa Pak Kiai itu ingin riyadhah melek gitu ya, sebelum beliau diangkat jadi wakil tauhid. Nah, apa yang dilakukan oleh ngerasa abah? Beliau dikasih dikasih pepes ikan sama cah kangkung gitu ya, oseng-oseng kangkung. Bayangkan itu kan dua makanan yang sangat mendukung untuk tidur pulas gitu ya. Luar biasa. Riyadhah tidur dikasih makan tuh pada makan malam itu ya, oleh penguasa abad tuh dikasih pepes ikan sama cah kangkung. Oseng-oseng kangkung begitu. Waduh, atuh Masya Allah, tabarakallah. Jadi guru agung kita tuh tahu apa yang kita riyadhahkan, apa yang kita perjuangkan dan sebagainya. Dan di saat yang sama terus melihat kesungguhan kita. Kesungguhan kita. Sampai ada pernyataan dari penguasa abad itu, riyadhah kita sekarang mah apa? Makan enak, kan begitu. Tidur nyenyak, pakaian yang bagus, tapi hatinya ingat kepada Allah. Beliau mengulang pernyataan itu dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jauh ratusan tahun sebelumnya. Beliau ulang lagi. Karena siklus zaman itu selalu berulang. Di antara kita ada yang kuat-kuat beramalnya, kuat-kuat beribadah dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang terbatas kekuatan-kekuatan itu.
tetapi dipertemukan pada satu titik yang sama. Apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan yang enak, monggo. Minum yang enak, monggo. Berpakaian yang baik, monggo. Silahkan. Ya, kesana kemari, monggo. Tapi jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang keren gimana nih thariqah kita, Masya Allah. Jadi, apa namanya? Al-murunah, kelenturan, fleksibilitas di dalamnya itu luar biasa. Kan kita kalau dengar cerita-cerita, mohon maaf bukan tidak bermaksud memeriksa ajaran orang lain, tapi ini sekedar kita membuat perbandingan supaya kita banyak bersyukur. Bayangkan di thariqah yang lain harus direndam tengah malam, direndam itu sekian jam itu. Itu riyadhahnya, kita nggak boleh menjelekkan amalan pada thariqah yang lain, nggak boleh. Karena itu didikan tanbih. Ya, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh memeriksa. Tapi kalau kita diberi riyadhah seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Belum tentu kuat. Pak Kiai Jujun pernah bilang, hanya disuruh pakai merah putih saja. Kok kita banyak menawarnya begitu. Ya. Coba kalau riyadhah kita harus ngelapin daun-daun yang ada di depan rumah kita, misalkan. Segitu banyaknya pohon. Masya Allah, tabarakallah. Abah itu sudah memilihkan riyadhah yang bisa dilakukan oleh kita semua. Berpakaian begini, salat kayak begini, zikir jumlahnya segini, amaliyah ini begini, dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan oleh seorang koki profesional, ya, koki terpilih oleh koki sebelumnya secara sanad zahabiyah. Untuk apa? Untuk memilihkan bentuk amaliyah yang bisa dilakukan oleh kita, dan itu relevan dengan zaman kita semua. Ini yang mahal. Dan itu relevan dengan kepentingan zaman kita masing-masing. Karena kita diciptakan oleh Allah pada zaman dengan tantangan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, maka amaliyahnya yang disiapkan oleh Syekh Mursyid pun adalah amaliyah yang relevan dengan zaman kita masing-masing. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap istiqomah. Meskipun banyak kekurangan yang ada pada diri kita semua, pastikan bahwa kita niat ingin selalu memaksimalkan agar kesungguhan kita niat itu menjadi kunci, ditarik, dimampukan, dibisakan, dinikmatkan oleh berkah karomah Guru Agung dan Ahlu Silsilah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.